Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita jumpa dan kita akan membahas sebuah aplikasi online yang namanya Freepik, dan kemudian kita akan gabungkan menggunakan Photoshop untuk membuat sebuah flyer yang lebih mudah. Kita membuat brosur, pamflet dengan lebih mudah. Langkah pertama adalah silakan buka Freepik-nya dulu ya di freepik.com. Ya, di freepik.com, kemudian masuk akan diarahkan untuk daftar akunnya dulu, buat akunnya dulu atau login di akunnya masing-masing. Dan pada saat ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana membuat akun di Freepik, tapi kita bagaimana langsung membuat sebuah flyer, pamflet yang lebih mudah menggunakan Freepik yang kemudian kita finishing menggunakan Photoshop. Karena kita akan menggunakan Photoshop, maka kita akan memilih ya beberapa file yang sudah ada di Freepik ini yang tentunya ekstensinya PSD ya, yang cocok dengan Adobe Photoshop sendiri. Nah, ini ya kita pilih yang PSD ya. Kemudian kita misalnya mau buat flyer ya, flyer. Nah, kita mau buat. Nah, ini ada beberapa tentunya ya, ini ada filternya ya. Silakan saat ini kita akan memfilter filenya ya, khusus untuk PSD, dan kita filter terkait licensingnya adalah yang free. Nah, ini sudah ada muncul beberapa flyer ya, mau yang ukurannya 1:1 atau mungkin ukurannya 4 dan lain sebagainya sudah ada ya. Silakan dipilih karena ini free ya, silakan, ini ada yang free karena kita udah filter yang premiumnya tidak dimunculkan. Nah, ini ada yang free. Coba kita lihat Digital Marketing Agency. Nah, ini silakan di-download, free download. Nah, oke, kita menunggu. Oke, sudah terdownload. Nah, setelah di-download seperti ini, maka kita lihat dulu karena filenya ini ya file tipenya berekstensi PSD dan JPG. Namun dikompres ke dalam file sehingga harus dikompres dulu ya. Diekstrak dulu baru bisa kita gunakan. Mari kita lihat hasil downloadan kita. Nah, ini adalah hasil uploadan kita tadi yang dari Freepik ya, karena ini adalah dalam bentuk dikompres ya, makanya kita ekstrak dulu. Nah, setelah diekstrak silakan dilihat. Nah, ini ada dua file, ada file JPG-nya dan ada file untuk PSD-nya. Ya, kita buka PSD-nya ya. Nah, ini kita menggunakan Adobe Photoshop CS6 Extended. Nah, setelah kita buka ya, ini tunggu dulu. Nah, ini sudah masuk ya, sudah terbuka. Nah, selanjutnya, ini tidak kelihatan gambarnya ya, padahal tadi ada gambarnya. Nah, kalau kita lihat ini gambarnya tadi seharusnya gini, tapi ini tidak muncul. Nah, namun setelah kita melihat ini, saya melihat ini itu ada di sini, flash your image here. Nah, artinya adalah nanti foto yang tadi itu di sini itu bisa muncul melalui ini. Nah, namun sebelum itu kita akan memasukkan gambar orang ya, gambar orang. Namun untuk gambar orangnya ini ya kita menggunakan juga yang dari Freepik saja. Kita ngambilnya dari Freepik saja ya. Kita ngambilnya dari Freepik saja. Jadi setelah ini kita tutup aja. Nanti kita download dulu karakter ya. Nah, ini ada beberapa karakter. Nanti kita coba ambil yang mana nih? Nah, kita coba ambil yang ini saja ya. Nah, kita ambil coba yang ini, kita download. Karena kita menggunakan ini karena ini free lisensi ya, gambarnya orang tapi free lisensi. Oke. Oke, sudah terdownload Human. Nah, ini udah masuk.
Selanjutnya kita lihat dulu di mana folder downloadnya tadi ya. Hasil download tadi, Youngman itu ada di sini. Tetap kita ekstrak dulu. Nah, kita ekstrak. Nah, ini ya. Ini sudah ada dia. Nah, kita buka ya. Nah, sudah ada gambarnya orang yang akan kita masukkan. Nah, kembali ke sini. Ini sudah ada formatnya dan kita tidak susah payah lagi untuk melakukan atau mendesain, ya tinggal kita mengcustom saja. Tinggal kita mengcustom. Pertama-tama kita masukkan gambarnya dulu, ya. Perhatikan di sini flash your image here. Atau biasanya kalau sudah ada gambar di sini tinggal diklik, ya, kemudian nanti akan muncul di sini. Coba ini ya. Nah, oke. Tadi diklik 2 kali. Nah, ini kita lihat mau masukkan gambar yang tadi, coba kita pilih Windows saja untuk melihat jendela yang ada. Nah, ini yang kita mau masukkan, ya. Ini gambar karena gambarnya ini PNG, tinggal di diklik, tahan sehingga bisa digerakkan dan kemudian pindahkan ke jendela yang tadi, yang ini, ya. Nah, sesuaikan. Kalau mau besar atau memperkecil, silakan Ctrl T. Nah, Ctrl T. Kemudian kecilkan, menyesuaikan, tekan Shift, kemudian kecilkan, kemudian disesuaikan. Nah, oke. Setelah itu, ya di oke atau di Enter. Nah, setelah ini nanti kita pilih Save. Jangan lupa ya di Save. Nah, ini muncul di sini, ya. Munculnya sudah di sini. Nah, ini. Ayo kita kembali ke window ini. Oke, nah ini sudah ada. Ya, sudah ada gambar yang tadi kita masukkan. Boleh menggunakan gambarnya sendiri silakan. Ya, ini sudah ada. Nah, mau diperbesar lagi di sini boleh, ya. Sama caranya tadi menggunakan Ctrl T ya untuk menselect kemudian ditarik. Kalau ditarik supaya seimbang gunakan Shift baru tarik menggunakan di mouse-nya ini ya. Oke. Nah, langkah pertama sudah kita laksanakan memasukkan gambar. Nah, ini adalah nah selanjutnya kita tambah logo nih. Nah, tinggal mengedit yang lainnya. Ini perhatikan menu yang ada di sini ada logo ya. Nah, ada logo di sini ya. Silahkan ya, ada untuk media sosialnya ya, mau dihilangkan. Nah, ini ya, perhatikan ini yang ada di sini. Nah, ini ya. Misalnya kita mau mengedit ya, contoh aja ya, kita mengedit ini, mengedit apa namanya? Mengedit tulisannya. Nah, ini kalau mau diperbesar silakan alternatif baru tekan mouse-nya scroll ke atas ya. Nah, ini kita mau edit, silakan T ya untuk teks, kemudian pilih yang mana kita mau edit. Misalnya we are. Nah, di sini ada apa namanya notifikasi following font are missing ya. Artinya untuk tulisan we are ini itu ada miss a font. Kenapa? Karena jenis font yang digunakan itu adalah ini Against History Regular. Sementara di laptop kami ini itu tidak ada font ini. Tidak ada font ini. Nah, alternatifnya adalah boleh mendownload dulu fontnya. Ya, silakan download dulu fontnya yang ada ini, ya, Against ini. Kalau misalnya tidak mau mendownload dengan font yang sama, maka bisa menggunakan font yang sudah ada di laptopnya. Oke, saya tidak menggunakan font ini. Saya tidak mau mendownload, tapi saya menggunakan font yang sudah ada. Nah, oke. Nah, ini akan berubah ya. Perhatikan itu berubah karena fontnya tidak sesuai. Nah, saya mau berubah misalnya font ini dengan menggunakan misalnya saya pilih ya. Ya, saya pilih misalnya yang sama itu kalau yang hampir mirip itu adalah font mana nih? Yang hampir sama itu
Misalnya ini, we are. Nah, ini ya. Nah, we are profesional ya. Saya atau ya, we are aja ya. We are professional to grow your business. Nah, oke. Kata mengeditnya boleh. Misalnya mau masukkan namanya, ya. Masukkan namanya, ya. Silakan. Pokoknya untuk mengedit apapun jadi di sini, silakan klik T, kemudian diklik teks yang akan kita masukkan, ya. Kalau mau menambahkan teks, misalnya masukkan namanya, ya. Kalau mau masukkan namanya, ini kita bisa, bentar ya. Kalau kita mau memasukkan nama misalnya ini ya, misalnya nah misalnya namanya, boleh tinggal seperti ini. Mau ganti warnanya, misalnya menggunakan warna hitam, ya. Silakan menyesuaikan jenis fontnya, besar hurufnya, ya, sesuai dengan keinginan. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, yang lainnya boleh diedit. Ya. Misalnya nomor handphonenya, ya, dan lain-lain sebagainya, ini bisa diedit. Ya. Intinya, menggunakan Freepik, aplikasi Freepik, dengan menggunakan Photoshop, itu kita bisa membuat flyer yang lebih bagus dan lebih kelihatan profesional, dan kita hanya tinggal custom. Nah, setelah jadi semua ini, silakan file, kemudian di save as, ya, kemudian save as-nya, ya, gunakan JPEG, boleh pilih format filenya JPEG, ya, PNG dan lain-lain sebagainya. Kita menggunakan format JPEG, ya, kemudian flyer saya. Nah, kemudian silakan save, ya, diatur, ya, kualitasnya, ya, semakin besar bagus kualitasnya, ini semakin besar juga filenya, ukuran filenya. Oke. Nah, itu telah kita simpan dan hasilnya itu bisa kita lihat kembali, ya, di. Nah, ini hasil yang telah kita buat tadi, Abdul Rahman. Saya kira seperti itu pertemuan kita pada kesempatan ini, bahasan kita di Baruga Literasi Digital, dan sampai ketemu di waktu-waktu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi digital.